Selamat berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Akan saya sampaikan kepada saudara satu tema yang luar biasa. Ketika embun tidak turun. Apa yang saya maksud dengan tema ini, saudara? Pernahkah saudara lupa memberikan persembahan kepada Tuhan? Pernahkah saudara memberi persembahan kepada Tuhan ala kadarnya? Di saat saudara mengikuti ibadah secara online dan belum tatap muka di gereja misalnya, pernahkah saudara berpikir, saya tidak perlu memberikan persembahan untuk Tuhan, toh saya mengikuti ibadah di rumah, bukan di rumah Tuhan. Saudara, ternyata memberikan persembahan kepada Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan, itu ada kaitannya dengan embun yang turun dalam hidup kita. Nah, untuk itu saya akan membacakan dari kitab Nabi Hagai pasal 1 ayat 10 dan 11. Hagai 1 ayat 10 dan 11. Begini bunyinya. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, di dalam masa pandemi ini kita melawan sesuatu yang tidak biasa kita alami. Kita melawan corona, itu yang pertama. Yang kedua, kita melawan kebosanan. Lama di rumah itu bosan, terutama orang-orang usia lanjut. Kita juga melawan stres. Karena biasanya kita bekerja keluar, sekarang tinggal di rumah. Belum lagi kalau kita sedang mengalami di PHK atau penghasilan kita turun, tabungan kita makin habis. Selain itu kita juga melawan putus asa. Bagaimana caranya kita menghadapi semuanya ini dan kita tetap survive. Dan jangan lupa, kita juga mengalami yang disebut dengan kekeringan. Seluruh dunia sedang mengalami kekeringan. Dalam arti embun tidak turun sebagaimana biasanya. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Nabi Hagai ini, umat Israel sedang diperingatkan bahwa setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel selama sekian tahun lamanya, ternyata mereka melupakan rumah Tuhan. Mereka membangun rumahnya sendiri yang sudah lama ditinggalkan dan mungkin rusak karena tidak dihuni. Mereka hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Sementara itu rumah Tuhan yang menjadi pusat ibadah mereka dilalaikan, dibiarkan reruntuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa kenapa kamu membiarkan rumah Allah itu menjadi reruntuhan? Saudara-saudara, mungkin kita hari ini mengalami kekeringan. Tetapi kekeringan yang saudara alami adalah kekeringan yang tidak wajar. Semua orang mengalami di masa pandemi, tapi yang saudara alami mungkin tidak wajar. Apa sebabnya? Mari kita cari tahu. Saudara, umat Israel diperingatkan Tuhan. 2 kali Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Ini yang harus kita lakukan. Kalau hari ini, hari-hari dalam perjalanan hidup kita, embun surgawi itu tidak turun sebagaimana mestinya, mari kita evaluasi diri. Perhatikanlah keadaanmu.
Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kita dalam hubungannya dengan Tuhan? Ada apa hubungan kita dengan gereja, rumah Tuhan? Ada apa hubungan kita dengan sesama? Ada apa dengan berkat-berkat yang biasa kita terima tetapi sekarang menjadi tersendat? Perhatikanlah keadaanmu. Kita diminta evaluasi. Kalau hari ini embun surgawi itu tidak turun sebagaimana biasanya, pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Apakah selama ini kita tetap memelihara kedekatan kita dengan Tuhan? Walaupun ibadah belum bisa dilakukan seluruhnya tatap muka, tetapi apakah saudara di hari perhentian menyempatkan waktu sejenak untuk beribadah melalui alat komunikasi yang Tuhan sudah siapkan? Entah di depan layar televisi atau melalui handphone Anda, melalui YouTube. Gereja sudah mengupayakan supaya saudara-saudara bisa tetap beribadah walaupun online. Yang kedua, Tuhan mengatakan kepada umat Israel, ayo tingkatkan imanmu. Tuhan mengatakan di dalam ayat ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara, apa artinya? Tuhan mengatakan, jadi naiklah ke gunung, bawa kayu, dan bangunlah rumah itu. Itu artinya Tuhan ingin mengatakan, tingkatkanlah imanmu. Mari kita naik ke gunung. Jangan di saat pandemi ini dijadikan alasan bahwa kita sedang mengalami penurunan. Di saat pandemi ini semua orang mengalami, saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan ikut turun. Kita dengar suara Tuhan, ayo naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah Tuhan. Dengan kata lain, tingkatkan imanmu supaya kamu selalu mengingat rumah Tuhan dan membawa persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tingkatkan imanmu. Kalau imanmu lemah, maka kamu pasti akan menjadi orang yang tidak peduli dengan hal-hal yang rohani. Kalau imanmu lemah, pasti kamu tidak akan peduli dengan rumah Tuhan. Kamu melupakan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Padahal Tuhan tiap-tiap hari menurunkan embun. Saudara lihat, apakah di masa pandemi ini ada banyak burung-burung yang mati, jatuh dari langit? Tidak. Burung-burung tetap diberi oleh Tuhan makanan tiap-tiap pagi. Dan Anda dan saya tentu juga demikian. Cuma masalahnya kita peka atau tidak, bahwa walaupun itu embun setetes, tetap ada turun dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, mari jangan menjadi orang yang hanya sibuk untuk diri sendiri. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, oleh karena rumahku tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Kalau kita hari ini menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, kita akan menjadi orang yang tertutup untuk melihat kebutuhan orang lain, apalagi mengingat rumah Tuhan. Tuhan cukup kaya kok. Kalau saudara tidak memberi pun persembahan untuk Tuhan, Tuhan tetap kaya. Tetapi mengapa kita diminta memperhatikan rumah Allah? Karena itu sebagai tanda ucapan syukur kita menyambut embun pagi yang selalu turun.
Karena itu menjadi tanda keterikatan kita dengan Tuhan. Tuhan cukup kaya, saudara tidak memberi pun Tuhan tetap kaya dengan semua ciptaannya. Tapi apakah saudara memiliki keterikatan dengan Tuhan? Apakah saudara merasa inilah yang harus aku lakukan, aku bersyukur kepada Tuhan karena tiap-tiap hari embun surgawi itu ada, walaupun hanya setetes demi setetes. Kalau itu kita lupakan, perhatian kita kepada rumah Tuhan kita lupakan, maka ayat firman Tuhan yang kita baca tadi akan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, gunung-gunung, gandum, anggur, minyak, segala yang dihasilkan tanah ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. Ngeri saudara. Kalau Allah sudah mengingatkan sedemikian rupa, maka mari kita perhatikan. Sekali lagi Allah berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kalau hari ini embun itu tidak datang dalam hidup Anda, walaupun hanya setetes demi setetes, mungkin ada yang tidak beres dalam hidup Anda. Embun surgawi setiap hari datang dalam hidup kita. Mari kita sambut dengan mengembalikan segala yang kita terima itu kepada Tuhan, dengan tetap memperhatikan rumah Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan memberkati saudara. Amin.